misalnya degrees comparison. Ya, degrees comparison artinya apa itu? Iya, saya nggak tahu bahasa Indonesia malah. Pembanding ya, perbandingan ya, perbandingan ya, perbandingan. Ismu tafdhil itu wasfun mustaqun ya. Minal masdar ala wazni af'alu. Ya, jadi wasfun mustaqun adalah sebuah isim ya yang mustaq. Mustaq itu artinya ya diambil dari boleh ya. Diambil dari atau diderivasi istilahnya, diderivasi dari masdar ala wazni af'alu. Liyadulla, liyadulla ya. Ghaliban biasanya untuk menunjukkan ala syai'aini ala anna syai'aini qad istaroka fi sifatin ya, qad istaroka fi sifatin wa zada ahaduhuma alal akhar fiha ya. Untuk biasanya untuk menunjukkan sesuatu atau dua sesuatu ya, dua sesuatu yang mempunyai sifat yang sama ya, istaroka fiha fi sifatin ya, yang mempunyai sifat yang sama. Wazada ahaduhuma, dan salah satunya itu lebih dari yang lainnya. Misalnya eh, saya katakan misalnya Lia ya, Lia lebih ganteng daripada adiknya misalnya kan. Nah, adiknya itu berarti juga ganteng, ya kan? Tapi Lia juga ganteng, tapi di situ Lia punya kelebihan. Zada ahaduhuma, ya, zada ahaduhuma, ya. Anda juga belajar membaca dan sambil memahami sambil juga menerjemahkan ya, jadi bisa ngerti maksudnya ketika ada bahasa Arab ya. Al-ghardu tujuan, min sawwi ismi tafdil ya, dari sigot ya, dari bentukan ya, ismi tafdil huwa al-mufadalah, yaitu adalah membandingkan ya, melebihkan baina syai'aini fil makna minal ma'ani ya, baina syai'aini fil makna minal baina syai'aini fil makna minal ma'ani, yaitu melebihkan dua ya, dua sesuatu pada artinya ya. Wa bayan ziyada ahaduhuma fihi alal akhar, dan yang menerangkan kelebihan ya, kelebihan di antara salah satunya. Mislu ya, al ilmu anfa'u minal mali ya, al ilmu anfa'u minal mali. Al mal itu juga bermanfaat, al ilmu juga bermanfaat ya. Al ilmu anfa'u minal mali. Jadi ilmu itu lebih bermanfaat daripada ilmu ya, daripada harta. Ilmu itu yang menjagamu ya, ilmu itu yang menjagamu. Tapi kalau harta, kamu yang jaga, ya kan? Kamu yang jaga, ya. Khalilun a'lamu min Mahmudin wa afdalu minhu. Ya. Khalil itu adalah apa? Lebih pandai atau lebih alim ya, lebih bisa, lebih tahu dan lebih apa namanya? Afdal itu lebih baik mungkin ya. Min Mahmudin daripada Mahmud. Nah, itu yang mungkin Anda sudah belajar, yaitu degrees komparasi ya, degrees komparasi. Sekarang coba kita lihat di buku. Nah, di sini ada nah ismu tafdil. Sama juga al-wardatu ajmalu minaz zuhri. Ya. Apa namanya? Uh, ajmalu minaz zuhra. Ini bunga mawar ya. Bunga mawar itu lebih bagus daripada bunga bunga yang lain gitu kan. Nah, apakah bunga yang lain nggak bagus? Ya bagus. Wardah itu bunga mawar ya. Wardah. Ya, wardah mawar. Kalau yang bunga melati namanya ful-ful gitu kan. Muhammadun amrohu min akhihi. Iya, amrohu itu artinya lebih tenang bisa, lebih lega bisa, ya lebih ya marih itu artinya lebih puas juga bisa, gitu kan? Itu ya. Asyarku a'raku minal gharbi. Ya. Barat timur itu lebih apa? Lebih tradisional, lebih asli dari barat ya. Arak itu ya apa namanya ya? Tradisional bisa, lebih
apa ya, a'raq itu istilahnya, saya mengatakan tradisional, atau saya tidak menggunakan bahasa tidak maju ya kan, tapi lebih orisinil ya, lebih original itu daripada barat ya. Hadzal qadi aktsaru tahriyan min dalil adli min ghairihi ya. Hakim ini lebih banyak apa namanya, cenderung ya pada keadilan daripada hakim yang lain ya. Hadza zar'u asyaddu khudratan min ghairihi. Nah, di sini asyaddu khudratan min ghairihi. Nah, sekarang ini contoh-contoh dari apa namanya, ismu tafdhil ya, contoh-contoh dari ismu tafdhil. Oke, jadi ismu tafdhil itu adalah sebuah isim yang berguna atau bermanfaat untuk melebihkan daripada dari dua buah sifat ya, dari dua buah isim yang mempunyai sifat yang sama ya. Seperti itu. Sampai di sini paham ya? Paham nggak Nabila? Insya Allah, Ustaz. Paham. Oke, sekarang kita balik ke sini lagi. Nah, ini kan. Sekarang ada syaratnya. Syaratnya apa saja? Oke, kalau sudah definisinya sudah paham, lalu kita akan merujuk pada syaratnya. Ini syarat. Ismu tafdil, syurutun min syirati ismi tafdil, ya, syurutun min syirati tafdil, fi sighah ismu tafdil lahu syurut. Ya, lahu syurut. Ya. Nah, ismu tafdil itu mempunyai syurut. Pertama adalah minal fi'li as-sulasi. Dari fi'il yang sulasi. Artinya fi'il sulasi. Ya, arti sulasi itu kan bukan rubai, bukan humasi, bukan sudasi. Ya. Iya. Jadi bukan sudasi, bukan humasi, juga bukan rubai. Nah, kemudian juga di situ minal fi'li al-musbat, yaitu dari fi'il-fi'il yang positif. Ya, artinya bukan fi'il yang negatif. Ya, musbat itu positif. Artinya nggak ada huruf lanya, ya, nggak ada ghairunya gitu seperti. Kemudian minal fi'li al mabni lil ma'lum, dari fi'il mabni yang maklum. Yang kemudian min fi'li tam, dari fi'il yang tam. Lawannya tam apa? Nah, case ya. Fi'il yang tam itu ya seperti jalasa, seperti apa namanya. Kemudian fi'il minar fi'il al mutasarrif, dari fi'il yang mutasarrif ya, artinya bukan fi'il jamid tapi fi'il mutasarrif. Laisa minas sifah ala wazni af'ala, ya, laisa minas sifah ala wazni af'ala, artinya bukan sifat ya dari wazan af'ala. Contohnya misalnya ahdor, ya kan, ahdor itu lebih merah kan, bukan lebih merah, merah ya kan. Iya, bukan lebih merah. Terus ahmar itu namanya laisa minasifa ala wazni af'ala. Jadi bukan dari isim sifat yang wazannya af'ala. Gitu. At-taqabul ala tafawud. Ya, at-taqabul ala tafawud. Apa artinya at-taqabul ala tafawud? Hah? Apa? Apa artinya at-taqabul at-tafawud? Apa artinya? Ada yang tahu? Hah? Apa artinya at-taqabul at-tafawud? Hah? Masa nggak ada yang tahu? Sebentar. Iya, di situ artinya menerima perbedaan. Apa yang disebut dengan menerima perbedaan? Gitu kan? Nah, artinya contohnya begini, seperti tadi cantik kan, cantik ya. Jadi antara misalnya Nabila sama Hana misalnya gitu loh kan. Ya menurut suaminya ya, atau menurut apa namanya, ibunya atau menurut kekasihnya tentu lebih cantik dari yang dia suka kan. Nah, gitu. Jadi at-taqabul ala tafawud, artinya ada perbedaan ya antara Hana dan Nabila mungkin ya bagi cowoknya ya, atau bagi suaminya
jelas ada yang lebih, ya kan? Seperti itu. Oke, nah itu syarat-syaratnya. Oke, sekarang kita lihat ya. Sekarang kita lihat dengan mulahadzah. Nah, tabi min surut ismut tafdil. Ya, ini selebihnya ya mulahadzah. Nah, sekarang kalau memang bukan dari fiil yang ghairu sulasi. Sekarang coba perhatikan situ kan. Oke, sekarang coba lihat kita di sini. Nah, ini ada kan? Ada. Sekarang kita lihat dulu, nanti kita balik lagi ke sana. Ya, kita akan balik ke sana, balik ke buku. Iya. Nah, sekarang al-idhah. Al-wardatu ajmalu min az-zuhrah mahmudun amrahu min akhi asy-syarqu a'raku min al-gharbi. Hadzal qadi aksaru taharriyan, ya, hariyan lil adli, terus asyaddu khudratan. Nah, Iqra al-amsal al-majmu'ah alif. Sekarang Anda perhatikan di sini kelompok alif, ya. Iqra amsilata al-majmu'ati al-alif, ya. Nah, perhatikan di sini kan. Tajid annal mutakallim fil misalil awal arada an yuwazin, ya, an yuwazin, ya, an yuwazin bainal wardah wa zuhrah fi sifatil mustarikah bainahuma wa fi sifatil wa hiya sifatul jamal. Jadi di sini seseorang, mutakallim itu ya orang yang berbicara maksudnya, seseorang pada kelompok pertama ingin membandingkan. Yuwazin itu artinya menimbang, ya, membandingkan. Wazana yuwazinu kan membandingkan, bisa saja tuh menimbang, ya, di antara mawar dengan bunga-bunga, ya. Fisifatin mustarikah, yang keduanya memiliki sifat itu, yaitu adalah al-jamal, keindahan, ya, keindahan. Wa faddala al-wardata ala zuhrah, ya, fitil kasifah, dan ingin melebihkan, ya, melebihkan. Wa faddala al-wardata, ya. Siapa yang faddala? Al-mutakalim. Ya, siapa al-fadalah? Huwa kembalinya al-mutakalim. Jadi Anda kalau baca, ya, harus tahu ininya, i'rabnya gitu kan. Wa faddala, dan apa? Dan membandingkan. Siapa yang membandingkan? Al-mutakalim. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya al-mutakalim. Fa'ilnya mana? Huwa kembali kepada al-mutakalim. Membandingkan apa? Al-wardata, mawar, ya. Ala zuhrah fitil kasifah, ya, fitil kasifah. Nah, fitilka sifat, ya, fitilka sifat, yaitu dengan satu sifat itu, yaitu sifatnya al-jamal. Nah, fa'ata bismi ala wazni af'ala, maka dia menghadirkan, ya, atau memberikan isim, ya, ala wazni af'alu, yaitu dengan wazan af'alu, lidalalati, untuk menunjukkan ala hadza tafdil, untuk menunjukkan kelebihan ini, wahwa ajmalu, yaitu menggunakan isim ajmalu. Oke, paham ya sampai di sini? Kama annahu fil misal tsani, begitu juga pada contoh yang kedua, ya, menginginkan membandingkan Muhammad dan akhinya fi sifatin bainama al-marah. Al-marah itu adalah, ya, kelegaan, ya, kemurahan juga bisa juga. Wa fadhala Muhammad al-akhi, dan melebihkan Muhammad al-akhi terhadap saudaranya fitil kasifat, yaitu af'ala lidalah bahwa hadza tafdil bahwa amroh, maka dia menggunakan isim namanya dengan menggunakan amrohu. Wa fi mislu dzalika yuqal fil misal salis, begitu juga pada contoh yang ketiga ini, ya, contoh yang ketiga ini, ya, pada contoh yang ketiga ini, wa hadza yurshiduka, ya, wa hadza yurshiduka, itu memberikan petunjuk kepadamu, ila anna kulla ismin ala wazni af'ala yadullu ala syai'in istaraka fi sifatin wa zada ahaduhuma ala al-akhar fi tilka sifah yusama ismu tafdil. Nah, ini akan menunjukkan kepadamu bahwa semua isim dengan wazan af'alu, ya, ya dulu itu menunjukkan apa? Dua buah sesuatu yang mempunyai sifat yang sama, ya, dan salah satunya lebih, fitil kasifah, ya. Oleh karena itu dinamakan ismu tafdhil. Ngerti ya?
sama di sini. Wa yusamma ma qabla ismu tafdil namanya mufaddal. Yang sebelumnya ismu tafdil itu namanya mufaddal. Paham ya? Jadi mana yang mufaddalnya? Ayo, misalnya tadi mufaddalnya adalah asyarku, ya. Terus mufaddalnya mana di sini? Muhammad, ya. Terus di sini mufaddalnya mana? Al-Wardah. Itu kan yang dilebihkan, ya, mufaddal. Wa yusamma di sini al-majrur min bi min ba'da mufaddalan alaih. Nah, setelah ada mufaddal itu ada min. Nah, di situ namanya mufaddalan alaih atau mafdul, ya. Mafdul itu yang dilebihkan, ya. Yang kalau di sini yang melebihkan di sini kan. Nah, jadi mufaddalnya mana? Mufaddalnya adalah asyarku Muhammad Wardah. Terus mafdulnya mana? Mafdulnya adalah Zuhro Akhi Al-Gharb. Gitu. Ismu tafdilnya mana? Ismu tafdilnya Ajmal Amro Akroh. Ya. Paham ya sampai di sini ya? Hal indakum soal. Halo. Halo, halo, halo. Ustadz Afwan tadi mafdul, ismu tafdil sama satu lagi apa Ustadz? Sama satu lagi namanya mufaddal. Iya. Mufaddalnya mana? Mufaddalnya adalah al-wardah. Mufaddalnya asyarku. Mufaddalnya mana? Mufaddalnya adalah tadi satu lagi di sini Muhammad. Mafdulnya az-zuhra, ya, akhi al-gharb. Ya, ismu tafdilnya mana? Ismu tafdilnya amroh, amrohu ajmalu a'raku. Paham ya? Halo, Paham, Ustaz. paham. Gampang kan belajar? Iya. Kecuali yang nggak mau belajar, sudah, ya kan? Oke, di sini nih yang buka kamera, cuman ini si Zuniko, nggak pernah buka kamera di Zuniko. Iya, Zuniko ini nggak pernah buka kamera. Jarang-jarang buka kamera dia. Iya, terus siapa lagi? Ini ada Ismail, Fatimah Erma Alia. Iya, oke. Ya, suka-suka Anda mau buka, mau enggak, bodo amat. Iya, oke. Sekarang kita lanjut pada ya. Had. Nah, di sini hadil af'al allati ukhidat min asma'it tafdil fil amsilah. Ba, ini kan ba, tajid anak at-tartib. At-tartibnya ini di sini. Jadi di situ dari fi'il apa? Jamula mariha ariko. Wa bita'ammul tajid anak pula ismu sula. Nah, semuanya isim pula sulasi. Di sini adalah fi'il tadi kan sudah jelaskan fi'il sulasi. Tam tidak ada, artinya dia fi'il yang apa namanya? Fi'il yang apa? Bukan fi'il nakis. Mutasarrif, dia juga bisa ditasrif, ya. Mabnil maklum, dia mabnil maklum, bukan majhul, ya. Terus mutbas, musbat, ya, dia adalah semua isim positif. Laisal wasfu minhu alal wazan af'al, ya. Jadi semuanya bukan apa namanya? Artinya tidak selain itu kan. Nah, ala wajdi af'alu alladzi muannasuhu, ya, alladzi muannasuhu. Nah, bentuknya adalah apa? Bentuknya adalah kalau muannas bentuknya apa? Hah? Fu'la, ya, bentuknya fu'la, ya, bentuknya fu'la. Qabil litafawud, menerima perbedaan, ya. Jadi ya lebih cantik, lebih apa, lebih cantik. Wa hadza yadullu ala anna ism tafdil, ala anna isma tafdil la yusahu, la yusahu, ya. Dengan demikian, ya, bahwa isim tafdil itu tidak dibentuk kecuali, ya, kecuali memenuhi semua syarat tadi, ya, semua syarat yang tadi kan. Illa minal fi'li al mustaqbil li hadhihi syurut, kecuali menerima syarat yang tadi nih, bla 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 kan. Wa hiya syurutul fi'li alladhi yajuzu ta'ajjub. Wa hiya syurut al fi'li alladhi yajuzu ta'ajjub. Ini juga boleh
digunakan juga untuk fi'il ta'jub. Misalnya ma akbaru juga itu kan sama. Wahya surut al-fi'il ladzi yajuzu at-ta'ajjub minhu. Itu juga boleh untuk fi'il ta'jub. Anda sudah belajar fi'il ta'jub, isim ta'jub atau belum? Saya nggak tahu. Ya. Nah, kemudian pada kelompok yang B, ya, yang ikra al-misalain al-waridain fi majmu'ah ba. Sekarang Anda perhatikan di sini yang ba. Nah, aksaru taharriyan lil adli asyad qudratan. Nah, oke. Nah, ini yang ba kan. Sekarang kita lihat lagi ke PPT-nya. Tadi sulasi. Nah, sekarang idza kana al-fi'lu ghairu sulasi. Apabila fi'il itu bukan sulasi, ya, wasifah, ya, wasifah ala wazan af'ala ya afilu muqabil tafawud bi zati asad wa asbaha wa ba'da masdar sharih. Masdar sharih itu tahu kan? Anda masdar sharih tahu nggak? Masdar sharih itu ya seperti masdar biasa, ya. Wa midzalikal fi'lu au masdar muawwal atau masdar yang dengan muawwal. Nah, masdar muawwal. Nah, kalau yang ghairu sulasi atau sifat yang apa namanya dari wazan af'ala, ya, ya, terus yang tidak menerima perbedaan, contohnya, nah, makanya dia dicontohkan di sini dengan misalnya tinggi. Tinggi itu sebenarnya dia nggak menerima perbedaan karena dia bukan sulasi kan, irtafa'a, ya kan. Nah, di sini ada asyaddu irtifa'an atau menggunakan asyaddu an yartafi'a. Atau ketika misalnya dia bentuknya adalah isim sifat dengan wazan af'alu, maka seperti contohnya adalah ahmaro, maka kalau mau ditafsirkan dengan asyaddu humrotan atau asyaddu an yahmir. Ngerti ya? Paham nggak? Jadi kalau bukan sulasi, ya ditambah dengan asyaddu. Asyaddu irtifaan. Kalau dia apa namanya dari isim sifat yang wazan af'alu, ditambah dengan asyaddu humrotan. Asyaddu apa namanya hitam apa hitam? Hah? Saudaan. Nah, kalau dia isim fi'ilnya fi'il manfi, contohnya di sini kan. Idza kana al-fi'lu manfi atau mabni lil majhul nakis bi ziyadati asyaddu wa ma asbaha bihi wa ba'dahu masdar muawwal. Misalnya asyaddu an la yunazim, an la yunazif, ya. Dia lebih apa namanya? Lebih tidak bersih, ya. Di sini misalnya yang punya makna yang menunjukkan di sini yuhtaram, ya, sesuatu yang bersifat negatif, ini contohnya kan asyaddu an yuhtaram. Nah, itu di situ eh, contoh dari fi'il nakis di sini kan, nakis yuhtaram itu kan. Terus ada lagi apa namanya fi'il nakis nih kan, fi'il nakis contoh asyaddu an yakuna apa ayakuna misalnya huwa asyaddu an yakuna uh, ayakuna lahu ilman misalnya. Dia lebih apa namanya mempunyai ilmu, bisa saja seperti itu. Nah, jadi kalau yang bukan apa namanya fiil sulasi maka ditambah dengan asyaddu atau mabni majhul ditambah dengan mabni atau nakis fiilnya nakis ditambah dengan asyaddu. Sama dengan yang ada di sini, cuma yang ada di sini kurang apa namanya banyak di sini. Nah, hadil af'al alladhi ukhidat asma'un tafdil fi, ya ini sudah tadi kan. Yang sekarang B, ya kan? Coba wa tamal usul tafdil fi bulan annana fi hal misal aradna at-tafdil min taharra. Nah, berarti dia ghairu sulasi kan? Seperti annahu zaid ala salasa ahruf karena dia lebih dari 3 huruf. Falam natamakan maka tidak bisa natamakan min annasuha fil isman ala wazni. Maka tidak bisa
dibentuk menjadi ismu tafdil. Nah, maka ditambah dengan bilafdi aksara, ditambah dengan lafaz juga asyaddu. Nah, bisa atau akbaru, ya. Baru misalnya ya banyak istilah mau, ya. Bahwa ismu tafdil munasib liyausaiduna alat tawassul lima nuridu minat tafdil. Ini adalah sebuah isim tafdil yang cocok, yang dapat membantu kita untuk menghubungkan, ya, apabila kita ingin melebihkan. Ya, summa ataina ba'dahu masdarin sorih, atau dengan masdar di sini kemudian kita datangkan masdar sorihnya dengan fi'il taharri mansuban ala tamyiz, maka di situ aksaru taharriyan. Nah, penjelasannya sekarang saya tulis di sini, saya balik di sini. Qadhi ini mempunyai sifat yang lebih, ya, lebih apa? Lebih adil. Nah, di sini taharian itu adalah tamyiz, aksaru taharian. Kenapa dia lebih dari 3 huruf, ya, 3 atau bukan fi'il dari sulasi. Begitu juga di sini tadi sudah dijelaskan, ini adalah ahdor, misalnya kan, ahdor itu sifat dengan menggunakan wazan af'al, maka di situ asyaddu hudrotan. Paham ya? Paham nggak? Iya, gampang sih. Oke, gampang sekali. Ternyata gampang ya. Nah, sekarang kuaitnya sini kan. Ini contoh sih kan, misalnya amma idza kana al-fi'lu jamid, ya, fi'il jamid nih, ya, fi'il jamid, ya. Ya, tadi kan sudah kan di sini ahdor sudah. Sekarang apabila fi'ilnya jamid, ya, misru asa, laisa. Asa, laisa itu nggak ada fi'il madhinya, ya. Nggak ada fi'il madhinya, dia fi'il jamid kan. Au ghair qabil tafadul, atau sebuah fi'il yang tidak menerima perbedaan. Mislu mata wa fania, ya. Ya, lebih mati. Nggak ada kan lebih mati. Ya kan? Lebih mati. Lebih mati kan nggak ada kan istilah mata fania. Ya kan? Lebih hancur. Bisa, kalau hancur mungkin bisa dari bahasa kita, tapi fania di sini adalah fana itu artinya ya hancur. Ya kan? Ya lebih apa namanya? Ya hancur sebenarnya. Kalau mata yang jelas yang sama dengan bahasa kita mata yang mutu itu nggak ada dilebih-lebihkan. Dia lebih mati kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Makanya di situ ada isim yang nggak bisa dilebihkan. Maka dia di sini digunakan di sini la yajuz, ya, la yajuz tafdil, lam yajuz tafdil tidak bisa dilebihkan. Minhu la mubasaran wala bil wasithah, ya, tidak bisa dilebihkan baik secara langsung maupun dengan apa namanya dengan perantaraan. Idza kana al-fi'lu mabniyan lil majhul atau manfi, apabila fi'ilnya mabni atau majhul atau manfi, ya, fa inna nanati bismu tafdil munasib yudhkar ba'dahu masdar awal. Maka kalau fiilnya itu majhul, ya, itu bisa ditambah dengan atau menggunakan dengan gini. Huwa haqqu an yukram. Ya, dia itu lebih berhak untuk dihormati. Wa a'dhamu alla yakhun. Ya, dia lebih tinggi untuk tidak dikhianati. Maka itu kalau mutawun makanya menggunakan apa namanya masdar muawwal. Masdar muawwal itu adalah, tahu muawwal nggak? Muawwal itu yang ditakwil dengan seperti fiil. Caranya dengan apa? Dengan an. Namanya an masdariyah. Harfu nasbin wa masdariyin itu namanya an. Ya. Di sini makanya an yukrom, an yukroma, alla yahuna. Seperti itu. Jadi kalau dia manfi, maka di situ harus dengan an. Di situ ada an la yahuna, bukan ala itu ya. Sebenarnya ada an la yahuna. Jadi kalau misalnya dia manfi harus menggunakan masdar muawwal. Ngerti ya? Masdar muawwal itu apa? Masdar muawwal itu adalah fi'il madhi mudhari yang dikasih dengan an. An itu namanya makanya disebut harfun nasbin wa masdariyin. Yang fungsinya adalah kalau dalam bahasa Inggris itu namanya menjerenkan. Menjerenkan itu apa ya? Membedakan, ya.
dari sebuah kata kerja dibendakan, itu namanya gerund dalam bahasa Inggris kan, ya gerund. Anda sudah belajar bahasa Inggris kan? Ya namanya gerund, misalnya kata love misalnya menjadi loving ya dengan ditambah ing ya. Misalnya buy menjadi buying ya. Nah, itu namanya gerund. Nah, itu sama dengan bahasa Arab dengan namanya masdar muawwal, yaitu sebuah kata kerja ketika dikasih an artinya menjadi kata benda. Itu. Paham ya? Paham Rason? Paham nggak? Halo? Kok ada diam semuanya? Paham, Ustaz. Paham ya? Abdullah Hamam, paham nggak? Paham? Dikit-dikit, Ustaz. Dikit-dikit. Oh, dikit-dikit. Ini Zuniko. Tumben nih kelihatan Zuniko. Biasanya ngabur-ngabur. Iya. Di sini ada catatannya ya. Orang-orang yang bukan nggak buka kamera itu ada catatannya. Saya selalu mencatatnya. Orang-orang yang buka kamera gitu kan. Ya, mungkin dia perlu ini kan, perlu tambahan kuota kali atau tambahan sinyal gitu kali. Ya, jadi Anda harus banyak sedekah nih orang-orang yang tidak apa namanya buka-buka kamera itu harus dikasih sedekah ini. Ya, mungkin dia kurang sinyal atau kurang kuota saya nggak tahu. Ya, oke. Nah, seperti itu ya. Ini yang nggak buka kamera ini Nadia, Pitaloka, Alia Zahra, ya kan. Ya, kalau Fatima Irma gerak-gerak itu, ya nggak tahu kenapa kameranya kali. Iya, di sini kita lihat juga walaupun saya apa namanya share screen, saya bisa lihat itu semuanya. Oke, sampai di sini ada nggak mau yang nanya? Nggak ada yang mau nanya kan? Ya udah, kalau nggak ada yang nanya kita lanjut ya. Jadi ismu tafdil, ismun mustaq yuzafu ala wazn af'al. Ya, isim yang diambil dari atau isim mustaq saja, isim mustaq ya diambil dari masdar ini kan. Yang wazannya adalah af'al. Untuk menunjukkan dua sesuatu yang mempunyai sifat yang sama, ya, istaraka fi sifatin, ya, sama dan salah satunya lebih. Ya, yuzafu itu tafdil. Nah, ini sudah sama yang tadi. Yang sudah saya jelaskan tadi kan. Nah, muannasnya apa? Fubla. Ya, fubla. Oke, sudah sama. Ini sudah tadi sudah saya jelaskan juga. Oke, sampai di sini nggak ada yang mau nanyakan. Nah, sekarang kalau nggak ada, kita akan belajar kondisi-kondisi atau ya, keadaan-keadaan ismu tafdil. Sama ini buku yang TPPT yang dari sini itu diambil dari yang tadi sudah tapi sudah ini sudah kan. Iya, sekarang ahwal. Ahwal ismu tafdil. Iya, paham kan? Sampai sangat paham kan? Kalau sudah nggak paham, Anda buka bukunya. Iya, saya juga ngantuk saya. Ngantuk nggak, Mam? Mam? Enggak, Ustaz. Enggak ya? Ngantuk ngantuk kelihatannya. Ngantuk nggak? Agak, Ustaz. Hah? Enggak, Ngantuk Ustaz. nggak, Mam? Enggak. Nggak ngantuk ya? Jadi ngantuk. Iya, nggak ada minuman, Mam. Ambil minuman, Dul. Abdullah, ambil minuman. Ini saya haus juga nih, nggak ada yang ngambil minuman nih. Nyuruh siapa nih? Nggak ada minuman. Nggak ada orang. Tadi dulu saya istirahat sebentar ya. Barang 2 menit sebentar. Ambil minum dulu.
Ya, siap lagi. Sudah pada minum belum? Iya, kita lihat lagi materi kita. Nanti kalau udah mau nanya, silakan nanya ya. Kalau nggak nanya ya, nggak usah nanya deh. Afwan, Ustaz, izin Iya, bertanya. silakan. Jadi tadi maksudnya tuh kalau misalnya wazannya yang af'alu itu setelahnya tuh masdar mu'awal ya, Ustaz? Iya, masdar muawal. Kalau yang manfi, ya, paham ya? Paham, Ustaz? Kalau Masdar yang muawal itu ah, adalah, ya, masdar muawal itu fiil mudhari yang dikasih dikasih an, ya, itu namanya masdar muawal. Di situ makanya an di situ disebut dengan harfu nasbin wa masdariyin. Harfu nasab yang menasabkan fiil mudhari wa masdariyin dan menjadikan arti fiil itu menjadi masdar. Ngerti ya? ngerti, Nah, Ustaz? kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan gerund, ya. Gerund itu adalah, ya, sebuah kata kerja yang dibendakan. Sebuah kata kerja yang dibendakan, ya. Contohnya tadi saya bilang misalnya loving misalnya kan, love loving, ya kan. Biasanya kan apa itu misalnya Ismail bilang kan sama cowok ceweknya misalnya I can stop loving you misalnya kan, gitu gitu kan. Ya nggak, Ismail juga bilang begitu kan, I can stop, ya kan, can stop, ya kan, loving you, gitu kan. Nah, loving itu adalah an yuhib, ya, iya, an yuhib itu namanya sama dengan loving. Itu sebuah kata kerja yang dibendakan, itu disebut dengan namanya masdar muawwal. Ngerti ya, Rizka ya? Paham, Ustaz? Kalau yang tambahan asyaddu itu setelahnya masdar sorry, Ustaz. Ya, masdar sorih bisa, ya, masdar sorih ya. Contohnya tadi asyaddu taharriyan, ya. Dia lebih banyak atau lebih apa ya? Lebih lebih banyak ya, lebih banyak artinya. Asyaddu atau akbaru juga bisa juga ya. Atau aksaru juga bisa juga ya. Yang artinya lebih banyak. Misalnya eh kalau misalnya saya lebih hitam misalnya dari Ismail, gitu kan? Saya kan hitam itu kan. Ya, nah, itu berarti pakainya apa? Pakainya asyaddu saudaan, ya. Ismail hitam nggak atau putih? Kuning sawo matang tuh. Oh, kuning sama matang. Iya, iya, kuning sama matang. Luar biasa kalau kuning ya. Iya, iya, iya. Kalau saya hitam gitu kan. Iya, saya hitam. Iya, hitam manis tapi saya kan. Iya, tinggal manisnya apa tinggal hitamnya, ya kan? Iya. Oke, kita lanjutkan. Ustaz, Afan mau tanya, Ustaz. Ya, silakan. Zuniko mau nanya nih. Iya, Waduh, kalau serius nih. kalau tadi tadi kan ada tentang fu'olah gitu, Ustaz ya. Ya, Fula itu Itu yang buat mu'anas kan. Mu'anas. Berarti kalau misalkan kita mau ngomong Aisyah, fu'olah sini Mina gitu. Itu bener nggak, Ustaz? Iya, iya, betul ya. Aisyah, misalnya Fula apa? Sinan, bukan sini. Oh ya, Sinan gitu. Berarti Iya. ya. Fula Sinan Mini. Ya, Berarti Mini itu itu emang dari buat saya. mu'anas ya, Ustaz? Iya, Hmm. dia apa namanya? eh lebih lebih apa tadi? Lebih banyak umurnya ya. Iya, lebih banyak umurnya. Lebih tua ya, lebih tua umurnya. Nah, akbaru atau aksarusinan mini, ya. Nabila misalnya Fu'la apa? Fu'la apa ini? Hah? Maunya apa Nabila? Hah? Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu ya. Lebih kaya misalnya kan? Bisa aja kan? Fu'la goniyan, goniyatan ya. Fu'la goniyatan mini gitu kan. Ya. Lebih kaya nggak Nabila?
kayak hati maksudnya. Iya, gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi pada ahwal ismu tafdil. Iya, ahwal ismu tafdil. Iya, ahwal ismu tafdil. Kita lihat di sini ya. Ayakuna mujarradan min al wa ghairu mudhaf. Ya. Jadi kalau ismu tafdil itu tidak terdapat al atau menjadi mudhaf. Ya, ya, tidak terdapat al dan tidak menjadi mudhaf. Ayakuna mujarradan. Mujarradan itu ada sepi. Ya. Ya, jadi empty dari al. Mujarrad itu artinya empty. Empty itu artinya sepi, kosong. Ayakuna mujarradan min al. Jadi tidak pakai al. Ya. Terus ghairu mudhaf dan bukan mudhaf. Yajibu ayakuna mufrodan. Ia harus menjadi mufrad, mudzakkharan dan mudzakkar. Wa an yu'ti ba'dahu bi harfil jar, dan setelahnya itu ada harf jar namanya jar lil mufaddal alaih, ya. Jarron, ya, lil mufaddal alaih, yang untuk melebihkan. Al ilmu anfa'u minal mal, al mistaratu atwalu minal qalam. Al mistaratani atwalu minal qalam. Ar-rijalu azka min ghairihim. Ya. Ar-rijalu azka. Terus, nah, sekarang kalau misalnya ya, an yakuna muqtaran bi al, kalau misalnya dihubungkan dengan al, ya, kalau misalnya dihubungkan dengan al, yajibu an yutabiqu bima qablahu, maka dia harus apa? Harus yutobik, harus sesuai, harus suitable dengan apa? Ma qablahu, yang sebelumnya, ya, baik itu mufrad atau tasniyah atau jamak, mudzakkar atau muannas. Contohnya, ya, di sini ahuka huwal akbaru sinnan. Kenapa dikasih di sini? Nah, oleh karena itu dia harus sama dengan sesudahnya. Terus uhtuka hiya al-kubro sinnan. Akhoka. Akhowaka di sini, akhowaka, ya. Huma al-akbarani sinnan. Ikhwatuka hum al-akabir. Ini bukan al-akabir sinnan. Al-waladu al-akbaru dzakiyun. Ketika dikasih al itu, maka dia itu apa namanya? Dikasih al, maka dia itu, nah, itu harus sesuai dengan mufadhalnya, ya. Kalau dia baik itu mufrad atau tasniyah atau jamak atau mudzakkar atau muannas. Nah, ini yang dinamakan, kalau dalam bahasa Inggris mungkin namanya, bener nggak, superlatif. Ngerti ya? Paling itu superlatif ya? Bener ya? Nabila, tahu bahasa Inggris kan Nabila? Kalau Di yang dalam itu degrees komparasi kan, yang artinya paling, ya. Kalau dia kan yang tadi kan artinya lebih dari yang pertama yang tanpa al. Kalau yang al itu berarti artinya paling, superlatif, ya. Ngerti ya? Anda belajar bahasa Inggris kan? Saya juga nggak belajar bahasa Inggris. Ya dikit-dikit aja. Ya dulu waktu, masih ingat waktu dulu belajar di LIA, ya kan. Saya juga dari LIA, ya kan. Cuman nggak pernah ngomong bahasa Inggris lagi, nggak tahu deh. Ya di zaman kuliah dulu saya kuliah di UNJ atau kuliah di IKIP, juga kuliah di LIA. Kuliah di LIA, kuliah di IKIP, kuliah di LIPIA. Ya jadi di LIA, di IKIP, di LIPIA. Dulu namanya bukan LIPIA, namanya LPPA. Gedungnya di Salemba. Iya. Jadi saya kuliah itu 3. Ya, dalam masa kuliah. Ya kan? Kalau waktu cari duit, ya cari duit banyak mana-mana. Ya, pokoknya saya harus cari duit dari berbagai macam sumber. Iya. Karena apa? Apalagi hari ini itu kita nggak bisa ngirit.
Kita nggak bisa ngirit kita hari ini. Nggak bisa misalnya listriknya dimatikan semua, nggak bisa. Terus kita nggak bunyikan apa namanya ini mesin air, nggak bisa, ya kan? Ya kalau membunyikan mesin air ya bunyikan, ya kan nggak bisa. Listriknya ya nyala harus nyala, nggak bisa diirit-irit tuh nggak bisa. Terus ada jajan misalnya ada tukang siomay datang, ya beli-beli aja beli gitu. Nah bakso datang ya bakso beli-beli aja beli. Nah oleh karena itu untuk mengcover itu semua, Anda harus mencari uang atau mencari ya harta dari berbagai macam sumber, nggak hanya satu. Kalau jadi dosen doang, ya gigit jari. Ya, Anda jadi misalnya bapak Anda misalnya cuma jadi guru saja, ya hidupnya Senin Kemis, ya kan? Senin sama Kemis harus puasa Senin Kemisnya maksudnya. Ya, empis-empis maksudnya Senin Kemis, ya kan? Makanya harus cari uang dari berbagai macam sumber dan hari ini menurut saya Anda itu hidup di era teknologi itu sangat sangat gampang sebenarnya. Kenapa sangat gampang? Ya kan? Hari ini aja Anda mengumpulkan apa misalnya mengumpulkan barang-barang bekas, gambarkah, tulisankah, ya kan? Gambarkah, tulisankah atau apa saja, ya kan? Diupload misalnya, ditaruh di mana saya nggak tahu tuh sekarang itu anak-anak muda, ya kan? Kemudian ada yang ngambil, ada yang apa namanya ngambil, nge-share, terus ada yang ngopi, itu Anda dapat duit, ya majang misalnya koleksi-koleksi bekas, misalnya foto-foto atau apa namanya foto SD kah, foto apakah gitu kan. Ketika diambil orang, di copy orang, ya kan, atau di share lagi sama orang, Anda dapat duit. Luar biasa kan hari ini. Anda jadi reseller apa nggak mesti modal, ya kan. Sekarang di tempat saya yang dagang-dagang itu anak muda-muda, anak SMA yang nggak perlu modal. Datang misalnya ke tempat saya misalnya kan, atau ke tempat teman saya kan, tempat saya kan konveksi misalnya. Dia datang cuma moto-moto aja, moto-moto ditawarin, ya. Aku ngambil, Mas ini saya ngambil ini ya, beli, bayar, udah dapat duit ya, ya kan. Jadi anak-anak SMA itu yang sangat-sangat kreatif hari ini itu bisa mendatangkan uang luar biasa, ya dengan online itu kan. Mau di TikTok kah, mau jadi reseller kah, mau jadi apakah, ya dagangnya banyak kan, mau dagang apa aja. Anda mau nge-live di TikTok misalnya, ya modalnya kuota aja, ya kan, yang full. Ya kuotanya full, ya apalagi mau di sekarang di Instagram, di mana semuanya ada. Di Facebook ya, ada orang jual madu ikut jual madu, ada orang apa namanya jual obat ikut jual obat, ada orang jual apa saja yang dijual di media sosial itu kan banyak sekarang ya kan. Iya, itu Anda tinggal jadi reseller aja, nggak perlu modal, dapat duit, ya dapat duit dari mana-mana. Dari toko obat dapat, ada orang pesen melalui Anda dapat, dari Anda dapat, ya. Harganya masih sama, ya kan, orang jualnya, tapi karena lewat akun Anda dapat fee, ya. Jadi kalau orang yang memang punya punya apa ya? Ya punya talenta ya, talenta mungkin artinya. Ya talenta bisnis itu bisa apa saja bisa dibisnisin. Apa bisa jadi duit gitu kan. Ya. Saya melihat apa namanya potensi Pekalongan misalnya bikin batik ya. Saya jual seragam batik kepada sekolah-sekolah dulu gitu kan. Cuman sekarang aja capek. Udah nggak lagi. Iya. Jadi ada punya ini ya kreativitas sendiri. Oke, sekarang ini apa tadi? Ini salah tadi. Yang saya share salah ini. Yang saya share ini sebentar. Ini kan yang saya share adalah kenapa yang saya share tadi keliru? Yang saya share ini harusnya nih. Nah, di sini kan, itu kan, nah itu. Jadi
Kalau ada di sini muqtaran bil al, ini namanya superlatif, ini paling ya. Di sini al-wadu al-akbaru zaki, anak yang paling besar itu pandai ya. Terus di sini ada cewek nih, ukhtuka hiya al-kubro ya. Saudara perempuanmu yang paling gede, yang paling tua ya kan, yang paling tua itu. Nah, jadi kalau ada bentuk-bentuk yang ismu tafdil yang tanpa al ya, harus di sini ada min ya. Terus yang pakai al ya, pakai al di situ harus muktarinan ya, bil mufaddal, harus yuto, maksudnya muktaran bi al maksudnya yang ada alnya harus mutobakoh dengan fiil sebelumnya, dengan isim sebelumnya, baik itu muannasnya, baik itu mudzakarnya, baik itu jamaknya atau musananya ataupun mufradnya. Ngerti ya sampai sini ya? Oke, sekarang akhwal yang berikutnya. Ayakuna mudhofan ila nakiroh. Kalau memang dia itu apa namanya mudhof pada nakiroh, ini contohnya. Nah, ini ada al ilmu ahsanu kanzin, yajibu ifradu ismu tafdil, maka wa tadhkiruhu wa an ya'tiya al mudhaf ilahi ba'dahu mudhafan lil mufaddal qablahu. Nah, di sini apa? Apabila dimudhafkan kepada nakiroh ya, maka Anda harus apa? Harus berbentuk mufrad di sini. Ifrad ismu tafdil. Ismu tafdilnya mufrad dan muzakkar. Kemudian tambah lagi apa? Tambah lagi mutobaqoh ya, mutobaqoh lil mufaddal qablahu. Al ilmu ahsanu kanzin. Ya. Al ilmu ahsanu kanzin. Di sini muzakkar ya, maka mutobaqoh dengan kanzin. Kemudian ismu tafdilnya harus nakiro. Ya, maksudnya dimudhofnya dengan mudhof nakiro misalnya kan. Di sini harus nakazinnya harus nakiro. Kemudian dia menjadi mudhof ahsanu kanzin. Ilmu itu apa namanya? Gudang yang terbaik ya. Kanzun itu artinya ya, simpanan atau apa ya? Kanzun itu ya harta simpanan ya. Al ilmu ahsanu kanzin ya. Jadi ilmu itu adalah merupakan simpanan yang paling baik ya. Az-Zaidani ahsanu talibaini. Zaid itu dua Zaid itu adalah ya, adalah apa namanya dua orang ya, dua orang mahasiswa terbaik ya. Dua Zaid itu adalah dua mahasiswa terbaik. Nah, kemudian yang kedua yang berikutnya di situ ayakuna mudhofan ila ma'rifah, apabila dimudhofkan kepada ma'rifah ya, apabila dimudhofkan kepada ma'rifah an yutabik ismu tafdil bima qablahu fil ifrad wa tasniyah wal jama' wa tadhkir wa ta'nis kal muqtarin bil al. Ini kalau misalnya dimudhofkan kepada al, maka hukumnya sama dengan al tadi. Hadza asgharut tullab. Hadza asgharut tullab ya, sama dengan sini. Hadhihi sughra at-talibat. Hadzani asghara at-tullab. Ya. Hadzani asghara, ini at-tullab ya. Jadi asghara harus sama dengan yang ada ini yang di sebelumnya. Kemudian haula asghharut tullab. Nah. Terus ada lagi an yu'tiya bihi mufradan mudzakkaran, apabila apa namanya? Apabila mendatangkan dengan mufrad mudzakkar. Contohnya hadza asgharut tullab, hadhihi asgharut tullab at-talibat, haula asgharut talibat at-tullab. Jadi boleh dengan apa namanya? Kalau misalnya dengan ma'rifah di sini kan, dengan ma'rifah di sini al ini kan. Ya, diidhofakan dengan ma'rifah, maka di situ antara ismu tafdil ya dengan mufaddalnya harus sama, harus mutobaqoh ya. Nah,
harf mutabaqah. Kemudian ketika apa namanya dengan di sini bentuknya adalah mudzakkar, di sini mudzakkar ya kan, mudzakkar mufrad mudzakkar maksudnya ya. Nah, ini sama dengan di sini kasih al ya, asgharullah. Nah, kalau saya sih kadang nggak ingat ininya, saya sudah nggak ingat apa namanya, sudah nggak ingat teorinya ya kan. Saya sudah nggak ingat teorinya. Yang ini saya kadang nggak ingat ya. Yang jelas Anda ketika sering banyak baca ya dengan melihat fenomena ini gampang, lebih gampang contohnya sebenarnya ya daripada teorinya. Ini susah dihafal ini kalau menurut saya. Yang penting Anda sering banyak ketemu aja ya. Oh, ini seperti ini. Seperti ini. Nah, di sini ya kan, di sini. Nah, sudah, ini sudah. Nah, ini karena mencolotan biar. Nah, ini sudah semua, ini sudah. Ini contohnya tadi sudah kan. Nah, sekarang amal ismu tafdil. Ya, amal ismu tafdil. Ini ya, ismu tafdil. Wah, ini sebentar. Ini Anda silakan lanjut aja apa namanya, karena saya harus ini sudah pukul 9.10 ya. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi dengan ini, silakan nanti Anda belajar ya sendiri karena minggu depan sudah mulai tes. Ya, minggu depan sudah mulai tes yang materinya sampai pada jamak taksir. Nah, sekarang jamak taksir itu adanya di sini nih. Tadi silakan Anda belajar amal ismu tafdil sudah semua. Sekarang Anda belajar dengan saya ini nih. Sebentar nih, yang ini nih, apa namanya? Jamak. Nah, ini nih. Jadi untuk minggu depan itu akan ada apa namanya UTS. Akan ada UTS yang materinya sampai jamak taksir. Sampai jamak taksir ini di halaman berapa jamak taksir ya? Simapun. Di sini juga ada ismu tafdil ya. Nanti silakan Anda pelajari. Ya, apa tadi? Jamak taksir. Ini betul nggak? Ini ismu zaman. Ismu zaman sudah kan? Atau belum? Halo? Ismu zaman, ismu alat sudah belum? Belum, Halo? Ustaz. Hah? Belum. Belum. Waduh, eh, ini apa pernah libur sehari? Yang ini. Kok nggak sama dengan yang kemarin? Enggak, Ustaz. Enggak pernah libur. Nggak pernah libur ya? Tapi kok materinya kurang? Ini jadi ismu tafdil ya, tadi kan setelah ismu tafdil. Nah, setelah ismu tafdil itu apa tadi? Oh, masih banyak materinya sebenarnya, masih kurang ini. Anda mungkin masih belajar dengan saya satu kali lagi. Ini ismu tafdil. Katakanlah udah selesai hari ini kan. Kemudian ada ismu zaman wal makan. Nah, ismu zaman wal makan itu eh, setelah ismu zaman makan kan nanti ada jamak taksir. Ini jamak kasroh dan jamak kilah. Ini yang lain udah selesai. Gimana tuh? Karena ujiannya materi sampai sini. Sampai kepada apa namanya? eh sampai kepada ini apa namanya? Tadi nah ini jamak taksir. Gimana tuh?
Atau mau ada satu materi lagi? Gimana? Kapan kira-kira? Karena ada sebuah materi yang perlu dibahas lagi, yaitu adalah ismul zaman wal makan dan ismul alah. Ya. Ismul zaman wal makan dan isim alat. Kemudian ada jamak taksir. Gimana? Atau nanti kalau misalnya saya minta kepada VJ-nya nih, VJ-nya Fatimah kan ya. Nanti kita gabung dengan yang setelah ini namanya apa? Yang setelah ini sorof berapa? Ini C ya? Apa D? C, Ustaz. Ini C, berarti yang satunya D lagi, nanti Anda gabung dengan saya, misalnya kuliah kapan, saya jelaskan ya untuk jamak taksir dan ismul makan, ismul zaman, wa ismul alah. Ya, Prof. Yumna mungkin nggak masuk lagi, ya, nggak masuk lagi maksudnya untuk minggu ini dan minggu depan itu sudah jadwal UTS, karena jadwal UTS itu rencananya semuanya serentak. Jadi A, B, C, D itu semuanya serentak. Ya, A, B, C semuanya serentak. Seperti itu. Nah, ini materi yang belum dibahas adalah jamak taksir, kemudian ismul alah, ya. Ismul alah di sini, ya. Ismul alah, nah, di sini ismul alah ini. Ini belum atau saya lihat di situ aja di mana di daftar isi, di daftar isi. Di daftar isi itu tadi ism tafdil udah kan? Nah, yang belum ismu zaman wal makan dan isim alat. Nah, ada jamak taksir. Soalnya nanti setelah UTS itu adalah iklal. Iklal wal ibdal wa tasghir. Nah, jadi untuk UTS itu sampai jamak taksir, ismul alat, ismul zaman dan ismul makan. Nah, sekarang ismul tafdil. Makanya yang belum dipelajari adalah ismu zaman wal makan jamak taksir. Nah, itu mungkin perlu satu pertemuan lagi, ya, satu pertemuan lagi, sehingga minggu depan bisa mungkin sebelum Jumat atau hari Kamis ya, bisa sama-sama dengan saya untuk belajar ismul zaman, wal makan dan ismul ala dan jamak taksir. Itu ya? Bisa nggak? Anda punya waktu kan? Karena minggu depan itu sudah UTS. Jadi UTS-nya akan ditentukan misalnya katakanlah, pokoknya minggu depan ya. Ya, Anda sudah tidak belajar lagi. Ya, sudah tidak belajar lagi, baik dengan Bu Himna atau dengan saya. Jadi langsung UTS minggu depan nanti disepakati hari apa ABCD, ya, ABCD, sorof 2 ABCD, nanti ujiannya kapan, itu akan disepakati bersama. Nah, materi yang belum Anda pelajari adalah materi ismul zaman, ismul makan, dan ismul alah, dan satu lagi jamak taksir. Paham ya? Halo? Ustaz, berarti kita itu bikin kelas tambahan lagi di hari lain. Iya, di Atau hari kita lain. gabung dengan kelas D. Gabung aja dengan kelas D. Tapi nanti gabungnya juga sama di hari lain, nanti disepakati bersama Fatimah ya. Oh, jadi disepakatin dua kelas ini Iya, bisa dua kelas nyambung sepakatin gitu. dulu bareng. Ya, jadi biar sama-sama belajar ismul zaman, ismul makan, ismul alah, dan jamak Baik, Ustaz. taksir. Oke? Nanti disepakati Fatimah ya. Ini waktunya saya pikir sudah habis ini, kurang 3 menit lagi. Ya, nanti silahkan dipelajari. Jadi belajar sorof itu menurut saya ya kalau Anda belajar teori saja itu susah. Jadi Anda harus bisa menerapkan. Ya. Saya sendiri kadang teorinya sudah nggak ini. Tapi ketika saya sekarang ini belajar ketemu sesuatu yang salah, saya bisa menyalahkan. Ya, misalnya ada seorang imam yang bacaannya salah gitu kan, atau seorang tulisan yang bacaannya tidak pas dari mahasiswa ketika dia menulis, ya, itu saya bisa mengkoreksi. Tapi untuk kaidah-kaidahnya sudah lupa. Ya, iya saya nggak ingat lagi contohnya misalnya hafal jalan karena ya saya sering dilalui.
Tapi kalau misalnya kamu harus ke sini, belok kanan, belok kiri, nggak tahu lah kita, ya kan? Tapi kalau sering jalan ya sudah tahu. Makanya sering banyak baca aja Anda, ya. Seperti pernah saya ngomong kepada Anda, ya. Saya dulu belajar bahasa Arab itu ya selalu banyak baca, ya, selalu banyak baca. Setiap hari saya selalu bawa buku, ya. Saya baca, yang nggak tahu artinya saya tulis di kertas yang berbeda. Saya tulis di kertas yang berbeda, nggak tahu artinya, baru saya cari, nanti saya balik lagi untuk tahu maksudnya. Jadi saya baca terus itu kan, baik di mobil ya, di halte atau di mana, di masjid ketika tidak ada jam kuliah misalnya kan. Nah, saya suka tiduran di Masjid Taqwa dulu kan, nongkrong kan di sana. Iya, jadi dulu seperti itu. Oke, ini mungkin waktunya sampai jam 9.40. Silahkan Anda dipelajari lagi, ya. Jadi di rumah dipelajari, kalau nggak dipelajari, apalagi misalnya Anda cuma kuliah, tidak pernah duduk manis, sambil naik motor, sambil jalan, sambil apa lagi, ya sudah, itu jadi nggak bakalan apa-apa, ya. Dan ilmu itu tidak bermanfaat Anda juga, ya. Saya termasuk berdoa selalu agar ilmunya bermanfaat, ya. Nah, salah satunya mungkin ketika saya harus masuk di UNJ ini, ya, bisa mengamalkan ilmu saya. Oke, sampai di sini dulu ya. Ilahuna naktafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan nanti diatur Fatimah dengan kelompok kelas D-nya ya. Ustaz Alfon, Ana mau nanya. Nanya, nanya apa Fatimah? Siapa namanya Hana? Hana ya? Untuk UTS-nya itu bentuk soalnya seperti apa ya, Ustaz? Bentuk soalnya akan saya Ada sampelnya nggak, Ustaz? share di GCR ya. Esai kah atau gimana, Ustaz? Ya. Udah ya. Saya boleh meninggalkan ruang ya. Silahkan Anda ngobrol sendiri sama teman-teman. Saya nggak sebagai host kan. Oke. Assalamualaikum.